kembali bersama kita angkat pujian ini. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita, bersama kita naikkan pujian ini. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Kau yang maha besar, Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Kembali kita teduhkan hati kita, biar musik yang mengalun. Ya Bapa, pagi hari ini ya Tuhan, lebih dari apapun yang kami ingini, lebih dari apapun ya Tuhan yang kami pikirkan dan kami lakukan, biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan memandang wajah-Mu dan berjumpa dengan Engkau. Kau pakai ibadah ini ya Tuhan, biarlah melalui ibadah ini ya Bapa, kami boleh berjumpa dengan Engkau Yesusku. Terima kasih ya Tuhan. Mari dengan hati yang tulus kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan.
suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang besar, yang maha. Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani semua yang Kau janji pasti tergenapi. Ajarku tak curiga padamu, ajarku tak curiga padamu, saksikan kasih dan tulus pribadi-Mu. Kau Allah yang setia, Allah yang setia, maha bijaksana, dapat ku percayai.
sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani semua yang kau janji pasti tergenapi Tuhan. Ajarku tak curiga padamu, saksikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naunganmu ku aman, damai sejahtera selamanya. Dalam naunganmu ku aman, dalam naunganmu ku aman, damai sejahtera selamanya. Dalam naunganmu ku aman, dalam naunganmu ku aman, damai sejahtera selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sehat-sehat semuanya dalam Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta takut dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dia sungguh indah, Dia
cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Engkaulah junjungan kami ya Tuhan. Engkaulah yang kami cintai dari lubuk hati kami yang terdalam. Bapa, ajarlah kami menjadi kekasih-kekasih-Mu yang mendengarkan Engkau, yang melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan terlebih Tuhan, menyenangkan Engkau. Bapa, kami mau bawa hidup kami pagi hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya berada di dalam hadirat-Mu saja. Kami buka Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berbahagialah kita yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Jalan hidup kita di dalam Tuhan akan diluruskan bersama-sama dengan Tuhan. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterang
semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangmu dan membangkitkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Amin. Tuhan, kami rela mengosongkan bejana jiwa kami supaya bisa dipenuhi oleh kehendak-kehendak-Mu. Tuhan, aku rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau harta
serahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam ibadah online di GSKI Perdata. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema khotbah khawatir di dalam pengharapan. Tema khotbah saya khawatir di dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, khawatir di tengah pengharapan secara umum, pertama dengan situasi kondisi pandemik ini, arah dari pengharapan itu tentu kepada keperluan jasmani. Sebagai rasa tanggung jawab sebagai seorang suami, istri, anak, dalam segala kegiatan. Tanggung jawab ini bisa juga bidang profesional yang ada di masyarakat, bisnis, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi di tengah situasi yang seperti ini, bisa saja pengharapan kita manfaatkan untuk aspek yang kedua, yaitu kita fokuskan untuk memanfaatkan kesempatan situasi ini untuk menghadirkan hadirat Allah, untuk memperbaharui manusia batinnya kita sebagai wujud pengharapan di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan atau mengkhawatirkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, suasana ibadah saat ini dengan cara online membuat situasi sekarang berbeda yang kita rasakan khususnya di jemaat Perdatam. Saya ingat pada bulan kemarin sekitar Januari, pada saat kita masih adakan ibadah bersama offline, ketemu langsung dengan para jemaat, melihat jumlah jemaat yang hadir didominasi oleh lanjut usia. Dengan kondisi yang sekarang ini, tentu ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lanjut usia perlu menyesuaikan diri dengan kondisi ibadah online ini. Fakta bahwa efek daripada virus COVID-19 sungguh berpengaruh kepada kesehatan manusia, bukan saja di Jakarta, tetapi di seluruh dunia. Bahkan nyerempet ke faktor ekonomi, situasi berkantor dalam perkantoran, situasi transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan hubungan dari keluarga dengan keluarga dari satu tempat ke tempat lain, itu menjadi persoalan tersendiri yang kita alami saat ini. Saudaraku, sedunia yang fana ini semakin menjadi suram. Sedunia yang fana ini, yang sementara ini, semakin menjadi suram. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya
menyikapi situasi dunia yang semakin suram ini? Tentu gereja sebagai wadah persekutuan orang percaya ikut terpanggil dan terbeban bagaimana strategi dan cara menghadapi situasi kondisi ini sehingga tidak terjebak dengan kondisi khawatir yang berlebihan, bahkan cemas tanpa berpengharapan. Tentu, saudara kekasih, kondisi ini, pandemik ini, menimbulkan pikiran, perasaan khawatir di kalangan orang percaya. Gereja Suara Kebenaran Injil dengan visi membangun keluarga kerajaan Allah dalam kebenaran dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaharui manusia batinnya jemaat atau karakter jemaat orang percaya, diutamakan untuk mengisi hidup sebagai persiapan kita menuju kekekalan atau di langit baru dan bumi yang baru. Saudara, pembaharuan manusia batinnya merupakan pokok perjuangan untuk capai tujuan keselamatan orang percaya. Untuk menjadi berkodrat ilahi dari yang saat ini berkodrat dosa. Perjuangkan terus dengan waktu situasi yang ada ini untuk nantinya berkodrat ilahi. Ini tidak mudah, sungguh amat sangat-sangat sulit, saudaraku. Untuk menyikapi kondisi ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian membuka Alkitab di Matius 6 ayat 32. Kita buka bersama Matius 6 ayat 32. Ini merupakan tema tentang kekhawatiran. Khawatir adalah bagian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Adalah sebagai berikut, Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Pada ayat 32 ini, saya menggarisbawahi kalimat tidak mengenal Allah dan semuanya itu. Tidak mengenal Allah. Seolah-olah bahwa khotbah Tuhan Yesus mengatakan orang sekitarnya itu kurang percaya, orang-orang kurang percaya kepada Allah. Kemudian kata dicari, itu kata dicari ya, semua itu dicari itu berarti ada aktif ya, ada keaktifan, tapi sayang dilakukan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, dilakukan oleh orang-orang yang kurang percaya. Kemudian ada kalimat terakhir, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semuanya itu menurut saya
semuanya itu yang barang-barang fana atau jasmani. Untuk itu, sekali lagi mohon diperhatikan, tidak mengenal Allah dan kalimat semuanya itu. Jadi kalimat semuanya itu adalah pengertian perkara jasmani seperti makan, minum, pakaian. Adapun kalimat tidak mengenal Allah dapat dilihat penyebabnya. Kalimat tidak mengenal Allah saya bisa samakan seperti orang-orang Kristen yang kurang percaya, sehingga dikatakan tidak mengenal Allah. Penyebabnya itu kita dapat lihat bersama pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat 25. Di ayat 25 itu merupakan penyebab tidak mengenal Allah karena pikiran khawatir, bahkan cemas sekalipun. Bapak Ibu sudah sekalian, di ayat 25 itu ada berbunyi khawatir akan makan atau minum atau pakaian yang hendak kamu pakai. Ini jelas adalah masalah jasmani. Kemudian di dalam ayat 25 ada kata hidup. Itu lebih penting dari makanan. Jadi hidup itu adalah kehidupan rohani kita sendiri. Jadi suasana kehidupan rohani orang-orang percaya atau manusia batinnya tentu dapat bisa diperbaharui dengan tuntunan Roh Kudus. Kemudian ada kata tubuh di ayat 25 ini ya. Itu lebih penting dari pakaian. Saudaraku, karena sesungguhnya tubuh di sini adalah semacam bait Allah. Jadi tubuh itu bait Allah, sedangkan kata hidup itu adalah manusia batinia kita. Sehingga saya bisa simpulkan di ayat 25 ini, tubuh kita orang percaya adalah bait Allah yang mengutamakan pertumbuhan kehidupan rohani, pertumbuhan manusia batinia kita. Kemudian penyebab dari ayat 32 itu ada di ayat yang 26. Setelah 25 tadi, ini ayat 26. Ayat 26, di situ dituliskan suatu contoh. Burung-burung di langit tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kata melebihi artinya kita makhluk kekal yang seharusnya mengutamakan pertumbuhan manusia batinnya. Kita melebihi daripada makhluk hidup burung yang hanya patokannya faktor jasmani, tapi kita ini manusia kekal sehingga seharusnya membangun berfokus pada pertumbuhan batinnya kita. Saudaraku, bagi kita orang percaya, tidak perlu berseru atau menjerit khawatir
untuk berkat jasmani yang sementara ini, yang sering menjadi tren dikatakan bagaimana doa Yabes di perjanjian lama. Kita manusia di era manusia perjanjian baru seharusnya belajar dari pelajaran dari Tuhan Yesus sendiri bagaimana berdoa, yaitu doa Bapa kami. Karena sesungguhnya Bapa di sorga sudah tahu apa kebutuhan kita. Itulah seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya. Saudaraku, bagaimana perjuangan menghadapi kondisi kekinian pandemi COVID-19 ini? Yang saya selalu gambarkan situasi yang khawatir, khawatir. Dan kalau ini dalam level yang berat, itu secara fisiolog bisa dikatakan cemas. Ini level yang tertinggi yang sangat membahayakan dalam kehidupan pribadi atau personifikasi kepribadian tiap-tiap orang percaya. Pikiran khawatir merupakan hambatan dalam proses mencapai tujuan keselamatan orang percaya. Dari hambatan-hambatan ini, saya teringat kepada firman, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu Paulus waktu itu Paulus mengatakan masih ada hari di tengah-tengah mereka, tetapi tidak adanya Paulus di tengah-tengah mereka di jemaat Filipi sehingga hadapilah khawatir itu dengan taat dan melakukan perintah untuk tetap kerjakan keselamatan masing-masing orang percaya. Jadi butuh ketaatan. Dan ketaatan itu adalah perintah. Perintah yang isinya adalah mengutamakan manusia batinia kita. Jadi tidak hanya manusia jasmani atau sering disebut dengan bios seperti burung-burung itu, tapi manusia zoe, yaitu berkualitas manusia batinia untuk mencapai sempurna di langit baru dan bumi yang baru. Selanjutnya, penyebab tidak mengenal Allah pada ayat 25, hiduplah oleh roh, bukan hidup oleh daging atau jasmani. Ini adalah pesan harapan. Pesan harapan bagi orang percaya di situasi yang mengkhawatirkan. Pesan harapan. Kemudian kalimat tubuh itu adalah bait Allah. Bukan soal jasmani, makan, minum, dan pakaian, tetapi berdasarkan manusia batinia kita, yang kita lakukan itu dengan bantuan, tentu dengan kekuatan dari Roh Allah Kudus. Sebab di Injil Yakobus 2 ayat 26 ada ayat berbunyi demikian, seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Inilah pemikiran pengharapan
bersama dengan Tuhan yang saya ingin sampaikan. Tentu di tengah-tengah harapan secara psikolog juga ada ya, sebagai manusia pada umumnya. Saudara kekasih, ingin saya tambahkan ya, secara umum, bandingkan dengan kasus sekuler, ciri-ciri khawatir itu berbeda dengan kecemasan. Itu berbeda dengan kecemasan, yaitu kekhawatiran cenderung dirasakan di kepala, sedangkan kecemasan pada tubuh. Rasa khawatir biasanya hanya dirasakan oleh pikiran di kepala kita. Saat kita mengkhawatirkan sesuatu, pikiran kita menjadi penuh dan fokus dengan masalah tersebut. Namun keresahan tersebut hanya sampai di kepala saja. Sedangkan kecemasan, saudara, merupakan perasaan yang lebih mendalam hingga bisa kita rasakan sampai ke seluruh tubuh. Bayangkan ya, sampai ke seluruh tubuh. Kemudian kekhawatiran cenderung spesifik, sedangkan kecemasan lebih luas pengaruhnya. Saudaraku, berikutnya, kekhawatiran biasanya hanya berdampak pada pikiran. Sedangkan kecemasan mempengaruhi pikiran, mental kita sekalian. Jadi berbeda, saudara sekalian. Jadi khawatir itu hanya di pikiran saja, tetapi kalau cemas itu mempengaruhi seluruh tubuh, mental kita. Ini sudah masuk ke wilayah jiwa, saudara kekasih. Dan apabila ini tidak kita kendalikan dengan baik, artinya pengendalian diri secara natural, itu bisa mengarah ke level penyakit jiwa, saudara kekasih. Kemudian, kekhawatiran memicu pengidapnya untuk menyelesaikan masalah, sedangkan kecemasan tidak. Yaitu, kecemasan tidak artinya mental kita, ya katakanlah mental block, apa boleh buat, aku seperti ini. Kemudian rasa khawatir menyebabkan tekanan emosional ringan, sedangkan kecemasan memberi tekanan emosional yang parah. Nah, ini yang berikut adalah khawatir disebabkan oleh sesuatu realitas daripada kecemasan. Nah, saya berikan contoh di sini, bila kita khawatir dipecat di kantor karena punya kinerja yang buruk, ini contoh ya, maka itu disebut khawatir. Oleh karena sesuatu yang kamu khawatirkan tersebut merupakan realita ya. Namun, bila kamu khawatir dipecat karena atasan sepertinya tidak memperhatikan atau jarang menyapa kamu, ya, maka itu namanya cemas. Ini yang berbahaya, saudaraku. Lanjut, kekhawatiran cenderung dapat dikendalikan, ya. Kekhawatiran kita bisa kendalikan, sedangkan kecemasan jauh lebih sulit diatasi. Nah, ini yang biasa dikatakan apa boleh buat, takdir. Padahal sebenarnya tidak ada takdir, saudaraku. Kekhawatiran cenderung menjadi kondisi yang sementara saja, tapi kecemasan dapat bertahan lama. Kekhawatiran tidak mempengaruhi apapun profesionalitas kita, asal kita tangguh ya. Tetapi kecemasan mempengaruhi kedua hal tersebut, baik pikiran, profesional kita maupun mental kita. Kekhawatiran dianggap sebagai kondisi yang fisiologis normal, tapi kecemasan
dalam kondisi yang ekstrim itu tidak normal. Akhirnya saya bisa katakan bahwa di sini ada survei kepada kaum milenial. Kaum milenial sesungguhnya itu cemas, saudara terkasih. Survei itu seperti ini bunyinya. Anak muda saat ini menghadapi kesulitan keuangan yang lebih besar daripada generasi sebelumnya. Hampir 30% generasi milenial melihat diri mereka kurang sejahtera. Nah, ini hasil survei, saudara. Mereka merasa kurang sejahtera, hampir 30% generasi milenial melihat diri mereka kurang sejahtera dari yang mereka perkirakan 10 tahun yang lalu. Jadi tidak tiba-tiba saja ya, rasanya akibatnya seperti ini, sehingga cukup tinggi ini 30%, karena generasi milenial mudah stres, ya, sebanyak 70% dari mereka mengalami depresi. Dan 40% menderita kecemasan. Ya. Tak hanya memiliki sifat yang menerima perubahan. Jadi maksud saya, milenial itu tak hanya memiliki sifat yang cepat menerima perubahan, generasi milenial juga sering disebut generasi khawatir. Ini yang sangat disayangkan. Hobi mereka diketahui suka berbelanja apa saja yang mereka inginkan dan sering melupakan kebutuhan dalam jangka panjang. Saudara kekasih, itulah bahasan tadi dari Matius 6 ayat 32. Kemudian saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka ayat selanjutnya, yaitu di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 bunyinya adalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat, saudara, carilah kerajaan Allah itu merupakan bagian proses untuk mengisi waktu kita untuk keselamatan kita. Artinya keselamatan itu realnya adalah kita bagaimana berjuang untuk dirancang atau berusaha berjuang kembali kepada rancangan yang Allah inginkan terhadap keunikan personifikasi kepribadian kita masing-masing. Jadi saya ulang sekali lagi ayatnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, peranan orang percaya dalam kerajaan Allah yang bertanggung jawab senantiasa adalah mencari kerajaan Allah dalam segala manifestasinya. Seharusnya ada rasa lapar dan dahaga akan kehadiran dan kuasa Allah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam persekutuan seperti saat ini, walaupun dalam kondisi online. Kerajaan Allah atau kerajaan sorga hanya dapat dialami oleh orang yang taat dan yang sungguh-sungguh mau melepaskan diri dari perbuatan dosa manusia lama, untuk berbalik kepada Kristus, mengikuti firman-Nya, yaitu adalah jalan kebenaran. Ini suatu pengorbanan yang sangat besar, saudara. Dengan kita tetap giat sekalipun, ini pengorbanan berat. Jadi untuk mengalami
untuk mengalami kerajaan sorga dalam semua berkatnya, terutama berkat rohani ya, menuntut usaha yang sungguh-sungguh dengan pengarahan tenaga yang terus-menerus sebagai perjuangan iman yang disertai kehendak yang kuat untuk melawan atau merubah karakter manusia lama kita. Ini berat, saudara kekasih. Peranan orang percaya dalam kerajaan Allah yaitu kerajaan Allah bukan bagi mereka yang berkompromi dengan dunia ini, mengabaikan firman Allah, dan hampir tidak punya rasa lapar terhadap rohani. Saya memberikan contoh saja di Alkitab, pria-pria yang benar-benar bisa menjadi contoh ya, bagaimana lapar dan haus akan kebenaran Allah. Di pria di perjanjian lama ada Yusuf, ada Nathan, ada Elia, ada Daniel dan 3 kawannya, ada Mordekai. Di perjanjian baru ada Petrus, Yohanes, Stefanus, dan Paulus. Bagi wanita, contohnya ada seperti Deborah, Ruth, Esther, Maria, Hana, dan Lydia di perjanjian baru. Jadi sesungguhnya kerajaan Allah adalah orang percaya menghadirkan keadaan hadirat Bapa dalam setiap aktivitasnya. Saudaraku, khawatir dalam pengharapan untuk mengatasi solusi tak khawatir. Jadi pengharapan untuk jangan khawatir, saya teringat kepada ayat di Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kemudian di ayat 13, Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan. Jadi Tuhan ya, Bapa memberi daya, mengerjakan itu memberi daya atau roh di dalam kita, di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Bapa. Menarik sekali saudara kekasih. Jadi perlu ada upaya kita aktif ya, karena dia juga Bapa menyediakan daya atau roh seperti yang disampaikan di ayat 13 tersebut. Saudara kekasih, di dalam teori harapan secara sekuler, saya coba menyampaikan di sini adalah harapan merupakan sesuatu yang dapat dibentuk, dapat digunakan sebagai langkah untuk perubahan yang menguntungkan, yang dapat menyebabkan individu mencapai hidup yang lebih baik. Kemudian setiap individu memiliki kemampuan untuk membentuk harapan karena memiliki komponen dasar dalam kemampuan kognitif ya, yang diperlukan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan harapan. Kemudian perubahan yang berkaitan dengan harapan tersebut membutuhkan pembentukan dan pemeliharaan kekuatan pribadi dalam konteks hubungan yang saling membantu, saling sportif. Kemudian di dalam pengharapan itu ada komponen kekuatan ya. Kemudian di dalam person kita, pribadi kita ada komponen kekuatan dan kapasitas.
ya, komponen kekuatan dan kapasitas yang kita harus manage ya, manage sedemikian rupa sehingga nantinya tidak cemas ya, boleh-boleh saja khawatir tapi tidak cemas. Cemas dalam arti nanti kita bermental block. Lanjutan dari harapan itu yaitu harapan secara umum didefinisikan sebagai kondisi mental yang positif tentang kemampuan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Amin. Jadi sesungguhnya di dalam harapan itu ada kemampuan mental, ada kekuatan cara untuk capai tujuan. Jadi ada kemauan, kemudian ada power, kekuatan untuk capai tujuan. Kemauan dalam definisi ini adalah kekuatan pendorong untuk berpikir penuh harapan. Ini adalah rasa energi mental yang membantu menggerakkan seseorang menuju suatu tujuan, yaitu adalah kapasitas mental yang digunakan untuk menemukan cara mencapai tujuan. Ini mencerminkan rencana mental atau peta jalan yang memandu pikiran kita secara penuh harapan. Saya mencoba ya masuk dalam satu contoh, satu pasangan hidup. Bila dihubungkan dengan tiap individu yang mempunyai personifikasi kemauan dan kekuatan di dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab sebagai suami atau istri, itu dalam contoh di Alkitab itu juga ada. Jadi pasangan hidup itu sebaiknya ada keseimbangan. Saya ambil dari 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Di sini saya melihat ada satu kalimat yang katakan pasangan yang tidak seimbang. Jadi kalau keterlanjuran, atau bahasa kurang bagus ya bilang terlanjur jodoh gitu ya, kemudian menghadapi situasi yang seperti saat ini berlangsung, kurang ini kurang itu ya, terutama manusia kebutuhan jasmani kita, itu personifikasi dari suami atau istri teruji di situ. Ada istri yang tahan ya dengan kemauan mental, kemauan yang kuat untuk tetap berjuang terus dengan powerful. Tapi mungkin sebaliknya suaminya tidak atau kurang, kendor. Nah, ini persoalan ini. Bagaimana perlu ada semacam saling penyesuaian, ada kelenturan dari masing-masing kita individu sehingga seimbang ya, sehingga apapun situasi yang dialami, khususnya sebagai tanggung jawab suami atau istri dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan jasmani, makan, minum itu, pakaian, bisa dapat diselesaikan. Nah itu sekalian saudara kekasih, di satu sisi jasmani waktu dihadapi bagaimana terjadi semacam dialog ya, sehingga di situ diuji bagaimana suami menghadapi situasi yang krisis, bagaimana istri juga menghadapi situasi yang krisis, sikap batinnya. Karena ini merupakan harta surgawi kita. Bagaimana benar-benar cool ya, tenang ya, untuk menyelesaikan tanggung jawab itu dengan baik
tanpa harus menyelesaikan dengan cara-cara kedagingan, marah, ya, bentak, ya, tapi biarnya dengan penuh kesabaran, ya, ketenangan, bisa keluar dari persoalan yang dihadapi saat itu. Jadi biarlah pengharapan itu senantiasa di dalam kondisi masing-masing pribadi kita, itu bagian daripada untuk dipimpin oleh Roh untuk mendewasakan iman percaya kita. Saudara kekasih, waktu sudah cukup untuk saya menyampaikan kebenaran firman ini. Jadi biarlah senantiasa kita berani ya untuk menghadapi situasi apapun dengan mendahulukan manusia batinia kita. Sehingga itu manusia batinia yang harus lebih baik. Sekalipun manusia bios kita tetap dalam masalah. Jadi kesimpulannya, kekhawatiran kita utamakan diarahkan kepada keadaan manusia batinia kita terus menerus sepanjang umur kita. Kemudian pengharapan, ya, kita kombinasikan antara kemauan dan kekuatan masing-masing pribadi, ya, yang hanya menghadapi situasi yang sementara ini. Supaya berpengharapan, tentu berharap dengan pertolongan Roh Kudus. Itulah kesimpulan yang bisa menolong saudara ibu bapak sekalian pada kesempatan tema yang saya sampaikan pada saat ini, yaitu bagaimana kita menghadapi situasi yang sungguh-sungguh saudara kekasih mengkhawatirkan di tengah-tengah pengharapan yang disediakan seharusnya untuk mempersiapkan, mendewasakan manusia batinia kita. Demikian firman Tuhan, saudara kekasih, terpuji-pujilah Engkau. Amin. Saudara kekasih, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk Bapa di sorga mengizinkan hamba-Mu memberkati umat Tuhan, orang percaya saat ini yang berada di persekutuan secara online. Kiranya anugerah berkat dari Allah Bapa, persekutuan dengan anaknya Yesus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasanya Roh Allah Roh Kudus, senantiasa menolong kita sekalian dalam pengharapan di tengah-tengah situasi yang mencemaskan ini, untuk kita dapat menyelesaikan semuanya itu, untuk mendewasakan manusia batinia kita ini. Saat ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup, yang tak Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan,
Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan namamu, mengagungkan, memuliakan namamu, memuliakan namamu, mengagungkan, memuliakan namamu. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.